Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Maksud saya, apa kabar dompetnya nih teman-teman? Udah di pertengahan bulan ya. Apakah gajinya masih aman? Apakah tabungannya udah aman? Oke, di hari ini aku mau sharing tentang sinking fund. Nah, sinking fund ini apa gitu kan? Ini pertama kali aku dengar sinking fund ini juga dari salah satu vlogger Indonesia. Terus aku penasaran, akhirnya aku cari-cari tahu sinking fund itu sebenarnya apa kan. Nah, setelah aku cari tahu melalui dunia per YouTubean dan blog, akhirnya aku memutuskan aku mau bikin sinking fund versi aku yang sesuai kebutuhan aku ya, maksudnya di sini teman-teman. Sinking fund itu kalau sesudah aku cari-cari itu adalah uang yang kita sisihkan untuk menutupi biaya-biaya yang akan datang. Jadi bisa kita artikan juga kayak seperti tabungan sementara yang kita sudah tahu akan kita pakai nih buat apa. Misalnya di aku sendiri kan ada kategori aku pakai buat liburan, terus untuk sewa rumah, pembayaran sewa kontrakan ya. Terus untuk yang paling dekat ini aku akan pakai untuk Natal. Satu lagi yang sedang aku gambar, aku bikin sinking fund untuk giveaway. Penjelasan tadi itu adalah beberapa contoh sinking fund yang akan aku bentuk buat aku pribadi. Kalau buat teman-teman tentu beda-beda ya, karena setiap goal kita itu kan beda-beda. Mungkin ada yang bertanya lagi, Kak, bedanya sinking fund dengan dana darurat itu apa sih? Karena kan banyak juga yang kalau aku nonton YouTube bingung antara sinking fund dengan dana darurat. Aku jelasin sedikit ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi kan tadi yang seperti aku jelaskan, sinking fund itu kan kita nabung untuk sesuatu yang akan kita spending lagi, akan kita pakai lagi nih uangnya. Kita tahu kita pakai untuk apa. Terus kalau dana darurat itu kita nabung sejumlah uang, misalnya nabung sejumlah pengeluaran kita, misalnya untuk yang single biasanya sih 6 kali gaji atau 6 kali bukan 6 kali gaji tapi 6 kali pengeluaran ya. 6 kali pengeluaran. Jadi dana darurat itu kita belum tahu nih kita akan pakai buat apa. Karena ya namanya juga darurat ya. Jadi mungkin dana darurat itu akan kita pakai misalnya tiba-tiba sakit atau apa, terus belum punya asuransi atau BPJS-nya udah over limit. Nah itu kita pakai dana darurat. Mungkin ada yang bingung, Kak, bedanya tabungan dengan sinking fund ini apa sih? Kalau buat aku pribadi ya, setelah aku cari tahu, tabungan biasanya untuk investasi jangka panjang yang istilahnya 5 tahun ke depan. Misalnya untuk pendidikan anak atau untuk plan beli rumah gitu ya. Nah itu kita bisa kategorikan, kita bisa menabung untuk investasi jangka panjang. Terus mungkin ada yang bertanya lagi, Kak, kalau gitu manfaat dari kita sinking fund itu apa sih gitu? Ya kalau manfaat sinking fund itu ya bantu kita untuk mengontrol budget. Misalnya aku mau liburan, terus kalau dulu kan aku pakai metode yang aku ambil dari tabungan tuh, jadinya kayak setiap kali sesudah liburan nih, aku berasa kayak tabungan aku berkurang. Karena awalnya aku nabung itu kan aku berpikir aku nabung adalah uangnya bertambah terus kan, pengennya sih nggak diambil ya. Tapi kan kenyataannya kayak liburan lah atau entah apalah, beli handphone lah apa, kita kan
ngoreknya dari tabungan itu ya, jadi kayak berasa sayang gitu. Sedangkan kalau sinking fund ini, kita misalnya contoh, aku bikin sinking fund liburan ini kan 8 juta. Jadi ketika aku udah mencapai 8 juta itu dan memang aku peruntukannya untuk liburan, ya tentu aku nggak akan sayang gitu keluarin duitnya. Nah, itulah manfaat sinking fund itu sendiri. Jadi mengontrol budget kita yang memang kita sediakan pos-posnya itu untuk tujuan tertentu. Nah, ini aku udah rapiin semuanya. Selanjutnya aku mau berbagi cerita gimana nih aku memulai sinking fund ini. Yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu kategori sinking fund yang akan kita butuhkan itu apa. Seperti di aku ada 4 ya. Aku mulai dari 4 kategori sinking fund dulu karena menurut aku kalau terlalu banyak kita nggak akan fokus. Selanjutnya lagi nih, yang harus kita cari tahu itu adalah kita tentukan berapa uang yang harus kita sisihkan atau uang yang harus kita tabung untuk setiap kategori sinking fund tersebut. Karena kalau misalnya kita nggak tahu berapa dana yang kita simpan, ya kita kayak bisa aja kan, kayak oh nanti aja deh, simpan uangnya nanti aja gitu, buat yang lain dulu. Jadi metode penentuan berapa nominal yang kita butuhkan itu sangat penting. Terus yang ketiga itu menentukan deadline-nya. Yang namanya menyimpan uang untuk tujuan tertentu atau untuk sesuatu yang akan kita pakai lagi, pasti ada tujuannya kan, pasti ada tanggal deadline-nya, tanggal deadline-nya. Jadi ya kita harus tahu deadline-nya kapan. Terus yang keempat itu apa? Keempat itu opsional. Yang keempat ini menurut aku opsional ya, buat aku pribadi. Hitung aja kira-kira kayak sebulan itu kita mesti nabung berapa nih untuk agar kita bisa mencapai tujuan keuangan atau target jumlah uang yang harus kita simpan untuk setiap kategori. Cash aku misalnya di cash aku ini kan aku dalam waktu dekat itu, paling dekat itu ada untuk Natal. Natal ini kan sebentar lagi Natal udah dekat. Nah, berarti kan uangnya itu nggak mungkin kan kayak Desember baru terkumpul. Jadi aku bikin sendiri kayak di akhir November ini target aku untuk Natal tahun ini yang akan aku spending adalah 500.000. Nah, 500.000 ini akan aku simpan mulai dari bulan September, Oktober, November. Jadi hanya punya waktu 3 bulan untuk menyimpan untuk perayaan Natal di tahun ini itu sebesar 500.000. Kalau 500.000 bagi 3 bulan berarti sebulan itu kira-kira aku butuh menyimpan uang sekitar 150.000 sampai 200.000 agar di November tahun ini aku bisa mencapai target goal aku 500.000. Jadi aku sengaja bentuk-bentuk seperti ini biar aku semangat dalam mengumpulkan sinking fund ini. Apakah harus kayak dibikin bentuk-bentuk seperti ini? Ya enggak juga, teman-teman bisa kreasi sendiri. Ini aku semuanya ide-idenya juga aku cari taunya tuh dari Pinterest, dari vlog-vlog luar sih. Vlog luar juga banyak, terus vlog dalam negeri tuh yang pertama kali aku tahu sinking fund itu dari, mungkin kalau teman-teman yang suka nonton keuangan pasti tahu ya, kayak lagi booming banget yang kakak Strawberry on the Cake itu pertama kali aku tahu sinking fund itu dari YouTuber Indo. Even sinking fund itu sebenarnya kan dari luar negeri ya, tapi ya thanks to Strawberry on the Cake sih, karena berkat dia aku jadi tahu sinking fund, sehingga aku cari tahu lebih dalam lagi. Jadi giveaway ini aku bentuk karena biar aku semangat aja dalam bikin konten. Jadi biar aku konsisten, karena aku orangnya kadang suka demotivasi. Nah, ini aku ada target ketika subscriber aku udah mencapai 500 subscriber, aku akan bikin mini giveaway. Target sinking fund aku untuk giveaway ini adalah 1 juta rupiah. Seperti itu. Due date-nya kapan gitu? Tadi kan kakak bilang
oh harus ada due date gitu. Ya sebenarnya memang harus ada due date, karena kalau kayak untuk tujuan tertentu pasti harus ada due date. Tapi karena kalau untuk giveaway ini aku nggak tahu kapan aku akan mencapai 500 subscriber ini, akhirnya aku kosongin dulu due date-nya. Tapi aku akan tetap rutin sih, mulai start untuk saving untuk giveaway ini di September. Contoh kategori sinking fund lain. 1, misalnya yang tadi mudik ini biasa kan buat teman-teman yang merayakan lebaran ini tuh itu lumayan, pasti spendingnya tuh lumayan besar. Jadi ini aku suggest banget sih buat teman-teman yang merayakan hari raya Idul Fitri, itu sinking fund ini sangat penting dan pasti akan sangat membantu kita di dalam mengontrol pengeluaran kita. Apalagi nih, contohnya mau menikah, mau persiapan pernikahan untuk wedding. Kadang kan namanya menikah itu biasanya itu cewek tuh yang paling kurang tahan nih sama godaan-godaan. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi kayak kalau wedding nih cewek kan pengennya kayak the best, semuanya pengen kayak aduh yang lucu-lucu, yang sesuai dengan keinginan. Kita bisa bikin kayak sinking fund untuk wedding preparation, dana darurat. Nah, ternyata dana darurat ini kita bisa bikin loh, atau kita bisa bentuk dari sinking fund ini. Dan dana darurat ini menurut aku penting banget guys. Kalau misalnya kalian belum punya dana darurat, itu bentuk deh. Maksudnya kumpulin dana darurat ini dengan cara metode sinking fund ini. Karena dana darurat di kondisi sekarang itu sangat penting. Apalagi contoh lainnya, renovasi rumah, atau buat anak sekolah nih, buat anak sekolah misalnya pengen beli handphone, ya itu juga bisa dari bikin sinking fund gitu, dari uang jajan. Sekian video aku hari ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan yuk kita mulai untuk bikin sinking fund. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thanks for watching.